pakai banget sih, udah kayak katanya si Afgan dan Raisa ya, teristimewa. Ada yang istimewa alias spesial pakai telur gitu ya, kayak martabak di siang hari ini. Sebiar muda sudah ada yang namanya Putu Maidea. Halo Mai. Halo Kak, hai. Aduh, cantiknya bersinar banget loh. Amin. Di cuaca kota Malang yang sangat-sangat luar biasa panas seperti ini, nggak masalah gitu ya? Masih tahan? Aman, masih tahan. Oke, welcome to Kota Malang ya, Maidea. Terima kasih Kak. Ternyata sudah ditemani oleh papa mamanya, luar biasa. Iya. Semangat terus Di-support. untuk radio tournya ya. Iya benar. Oke, yang pasti nih sudah kita bakal ngobrol asik bersama dengan Mei ya. Iya Untuk benar panggilannya Mei ya. Akrabnya. Dan kalau kamu sering banget tuh request lagu single yang pertamanya si Mei, yaitu Semesta Belum Terima. Iya benar. Aduh, patah hatinya berdarah-darah loh itu ya dengarnya ya. Nah, kali ini si Nenggalis asli Bali ya? Iya, campur. Beda pulau. Oh, beda pulau. Bali Surabaya. Bali Surabaya. Ini keren banget pencampurannya ya. Bali Surabaya yang gelis satu ini sebenarnya muda sekarang comeback lagi nih, alias hadir lagi dengan hit singlenya Myself. Iya. Yang ini adalah berbahasa Inggris dan spesial kamu tulis sendiri ya? Iya, aku tulis sendiri. Wah, keren banget. Boleh untuk di-spill nih, apa yang bikin single kedua ini spesial banget buat seorang Mei gitu? Single kedua spesial banget karena butuh approve lagu bahasa Inggrisnya itu melewati berbagai rintangan, mulai dari ANR, terus habis itu Bulina juga, terus habis itu dari Believe juga. Jadi terus juga rintangannya bikin lagu ini nggak mudah bikin lagunya, karena harus ngalami struggle dulu baru bisa nulis lagu, karena aku tipe orang yang nulis lagu tuh by the moment gitu. Kalau misalnya dari cerita orang lain aku kurang masuk momennya, kurang masuk feelingnya atau soulnya kurang masuk. Jadi itu sih yang bikin lagu ini tuh begitu deh. Hak banget buat kamu gitu ya, berkesan banget. Berkesan banget. Semisal penulis lagu lain bisa untuk ngebayangin situasi orang lain, justru kamu pengen mengalami hal itu sendiri gitu ya. Jadi biar total gitu ya. Karena pengalaman juga sih, makanya terbuatlah lagu ini, terlahirlah lagu ini gitu. Aduh, maknanya dalam banget. Ya, kita bakal spill satu-satu ya tentang lagu Myself Sebiar Muda. Oke, yang membedakan nih lagu pertama dengan lagu kedua. Kalau yang Semesta Belum Terima kan temanya tentang patah hati. Iya benar. Ya kan, pejuang-pejuang cinta yang aduh hatinya tuh bercucuran gitu ya. Benar. Nah, kalau lagu Myself ini apa nih yang bikin lagu ini terasa spesial gitu? Mungkin yang jauh dari sebelumnya, lagu single pertama itu kan mengenai cinta. Kalau yang ini tentang motivasi. Kebetulan bulan ini juga bulan mental health betul. Jadi berhubungan banget lagu Myself ini tentang reminder ke diri kita sendiri bahwa semua orang itu pasti punya masalah masing-masing, tapi bagaimana kita bisa bersyukur karena bahagia adalah kemampuan bukan keadaan. Terus juga dari liriknya sendiri aku paling suka yang menceritakan tentang bahwa aku nggak suka sendirian, tapi aku lebih nggak suka kalau orang lain itu lebih care ke aku daripada diriku sendiri yang care. Jadi pengen kasih tau ke orang, cintai diri kita sendiri dulu, baru cintai orang lain, biar nggak sakit hati kemudian hari gitu. Aduh, cakep banget maknanya ya, dalam banget. Terima kasih. Yang penting banget ya, karena untuk yang namanya mental health issues ini kan banyak sekali terjadi di generasi Z ya, alias Gen Z nih. Insecure. Insecure betul sekali, dimana mereka sering kali gitu ya memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, tapi lupa mencintai dirinya sendiri. Benar kayak gitu. Oh, itu adalah visi misi lagu ini. Iya, visi misi lagunya kayak gitu Kak. Keren. Oke, kalau kita ngobrolin masalah insecurity gitu kan, kamu aware banget tentang tema ini gitu ya. Kamu paling bikin insecure apa nih? Kalau secara outlook, cakep iya, pinter iya, amin. Lagu luar biasa. Amin. Terbang. Masih insecure Neng, masih. Insecure-nya mungkin lebih ngerasa kayak aku setiap punya sahabat tuh kayak selalu berakhir tidak baik gitu. Karena apa ya? Mungkin dari SMP ya sampai kuliah lah, sampai kuliah. Itu kayak setiap punya sahabat nggak ya lama-lama deket-deket terus berakhir tidak baik, berantem entah karena apa. Jadi aku kayak insecure. Aku sebenarnya bukan sahabat yang baik atau gimana sih? Tapi setelah itu aku refleksikan diriku sendiri juga gitu. Ya aku ada salahnya juga, mereka juga ada salahnya ya. Semua orang pasti punya melakukan kesalahan masing-masing kan. Betul. Cuman dari yang aku lihat
teman aku tuh mungkin karena masih SMA juga ya, belum dewasa, jadi cemburu kalau misalnya sahabatnya deket sama orang lain atau lebih punya kesibukan dibanding dirinya, nggak ada waktu lagi sama dia gitu sih. Kakak pernah kan pasti cemburu sama sahabat lebih deket sama orang lain padahal sama-sama cewek gitu kan, tapi cemburu. Nah itu sebenarnya kayak sahabat kita kan bukan punya kita sepenuhnya dan kita nggak punya hak untuk ngatur dia selalu deket sama kita gitu kan. Jadi ya itu jadi kedewasaan kita sih. Jadi insecure-nya lebih ke situ sih. Apa aku nggak bisa jadi sahabat yang baik ya buat temen-temen dan sahabat-sahabat aku gitu. Kenapa selalu gagal terus gitu. Lebih ke insecure ke situ sih. Insecure juga abis pulang dari X Factor juga sempat insecure juga sih. Kenapa cuman 8 besar kayak gitu-gitu. Jadi tapi tetap harus bersyukur apa yang udah ada saat ini. Makanya aku meluapkan lagu Myself ini. Pertamanya sih aku bikin baru nadanya aja, terus baru berapa minggu kemudian aku bikin liriknya. Jadi kalau bikin liriknya doang sih 3 hari sama lagunya. Termasuk cepat juga ya, 3 hari ya. Iya. Wow, salut ya untuk Mei sudah bisa untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tentunya untuk para pejuang insecure gitu ya, dan juga generasi overthinking yang malam-malam. Tadi aku salah apa? Kok temanku nggak bisa, ada something trouble di situ. Bener. Gitu ya. Jadi ini spesial untuk mereka-mereka ini supaya tidak lagi overthinking dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Bener. Gitu ya. Oke, love baik. self. Oh iya betul, self love begitu ya, betul sekali. Self love. Nah kalau untuk lagu Insecure ini, kamu ketika proses pembuatannya kebanyakan denger lagunya siapa? Karena terkadang ada musisi, aku terinspirasi ini karena sering denger lagu-lagunya soundtrack Disney atau Beyonce atau gimana nih? Kalau dari lagunya sendiri sih sebelumnya aku dengerin lagunya Niall Horan yang Flicker. Terus aku dengerin lagunya siapa? Olivia Rodrigo, itu aku dengerin juga. Terus dengerin Demi Lovato juga, Camila Cabello juga. Itu sebelum akhirnya dapat notasi seperti itu sih. Oke, wah ini kaya banget ya, dalam artian insight kamu dalam berkarya dari tadi lagunya Flicker, kemudian lagunya si Olivia Rodrigo gitu ya, sampai dengan Demi Lovato. Dengerin semua akhirnya tercipta lagu Myself ini. Oke. Nah kalau Nisa dengerin ini kan kamu lebih kepada genrenya pop ya, seorang Mei ya. Tapi aslinya kamu ini pengennya genre apa nih? Atau mungkin wah kayaknya aku punya bakat-bakat untuk jadi penyanyi jazz mungkin, atau R&B, atau gimana sebenarnya kalau kamu? Kalau dari aku sendiri sih waktu X Factor aku sempat tanya juga ke mentor aku Teacha, terus juga sama vokal direct aku Kak Barsena. Aku sempet kayak insecure gitu, Kak aku sebenarnya cocok gak sih genre, misalnya genre jazz atau genre yang lain gitu. Aku ngerasa gak pede dengan genre yang ini gitu. Terus mereka sempat bilang kayak kamu gak usah insecure karena suara kamu itu cocok di semua genre, katanya gitu. Cuman aku kalau lagu dangdut susah ya, aku belum bisa belajar ya, cengkoknya tuh susah banget, aku nggak bisa. Nah terus akhirnya tapi pas sama Hits Record sama label aku sama Believe juga Kid Labo sudah sepakat untuk genre pop Amerika dengan musik elektronik. Itu. Nah, sebenarnya kalau dari suara aku sendiri sih cocok yang musik-musik akustik ala indie gitu ya. Iya sih, karena cocok. Suara kamu tuh Nina Bobo banget ya. Halus enak banget gitu loh. Adem. Amin. Oke. Nah, cuman ini dari label pengennya bikin gebrakan. Dimana lagu kayak Mai juga cocok untuk musik elektronik juga. Gitu. Seru sih ya, karena suara kamu kayak bisa gampang untuk diotak-atik di genre manapun gitu ya. Amin. Nina, apa buat kamu ntar bakal Nisa puterin spesial lagu terbaru dari Mei. Oke, nah kalau kita lihat untuk cover artwork kamu kan menarik. Ini kan temanya kartun gitu ya, dan juga warna-warnanya nih kayak Ariel ini ya, duyung ya. Ini ada makna sendiri nggak sih untuk cover artwork cover lagu kamu? Kalau dari artwork sendiri itu digambar sama Garis Edelweiss. Emang dia biasanya juga gambar artwork yang lain. Terus biasanya ada konser butuh logo dia gambar juga. Terus kalau dari maknanya sendiri tuh sebenarnya aku sebelum bikin artwork itu aku udah photoshoot. Nah modelnya aku dengan tema yang sama ngambang di air. Nah, tapi sama label kayak kurang suka sama hasilnya karena kurang apa ya, mencerminkan makna myself sendiri gitu ya lagunya.
akhirnya bikinlah artbook yang gambar. Nah untuk filosofinya sendiri itu kan aku ngambang di atas air ya. Jadi anggap aja air itu bisa menghanyutkan baik, buruk dan positif gitu kan. Terus dimana itu aku nggak tenggelam sepenuhnya, cuman di atas. Jadi ibarat air itu kayak insecure. Aku nggak ada di paling bawah tapi di tengah-tengah. Jadi insecure-nya secukupnya. Over pede, mungkin lebih percaya dirinya secukupnya juga. Gitu sih. Jadi seimbang gitu, makanya bisa ngambang di atas air. Nah, terus untuk kupu-kupunya sendiri itu kayak support dari orang tua, dari teman, dari fans aku Miners, terus juga sahabat-sahabat aku gitu. Wah ini keren banget ya, maknanya dalam sekali ya. Untuk cover artwork kamu Spioda ternyata ini ada air, kemudian lambang kupu-kupu yang ternyata punya makna terdalam. Untuk single myself ini yang bercerita tentang insecurity gitu. Pasti semua orang seperfect-perfectnya mereka punyalah ya istilahnya kelemahan bagi mereka, tapi jangan sampai terlalu larut juga. Jangan terlalu dalam. Insecure karena penting banget. Kalau nggak insecure kan kita jadi sembarangan kerjanya gitu. Betul. Jadi perlu tapi secukupnya gitu. Nanti kalau semisal nggak insecure jadi gampang puas gitu ya. Iya benar. Jadi insecure ini untuk refleksi diri aja untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Congrats ya untuk lagu Myself. Thank you Kak. Ini butuh perjuangan sekali untuk seorang Mei untuk bikin lagu ini gitu ya. Yang pasti untuk seorang Mei gitu ya, apa sih sifat dari musisi yang red flag banget buat kamu? Sejauh ini aku ketemu musisi-musisi yang red flag belum ada sih Kak, karena biasanya yang baru aku temui itu yang kayak DT Ocha, terus dari judges juga yang lain kayak Judika, Om Anang dan lain sebagainya. Mereka justru lebih bisa ngerespek orang-orang yang berprogres dan berproses gitu, dibanding orang-orang yang biasanya baru mulai ketika lihat orang lain biasanya lebih ngejudge gitu. Nah aku lebih impresnya ke situ sih, belum ada yang red flag karena mereka punya punya language-nya sendiri-sendiri, punya attitude-nya sendiri-sendiri, punya kenyamanannya sendiri-sendiri. Terus juga aku sukanya sih mereka respect sih, walaupun mereka udah senior banget kan. Teocha, terus juga yang produser lagu aku dari Dede Kumala, drummernya BIP. Terus ya satu circleku segituan cuma banget ya. Wise banget loh circle-nya seorang Mei ya. Jadi ini istilahnya tempat ternyaman adalah lingkungan yang sehat juga untuk bisa berkembang ke depannya lebih baik gitu ya. Karena untuk perjalanan musik kamu kan masih panjang sekali gitu ya. Jadi pilih-pilih circle juga harus gitu ya, supaya bisa istilahnya menciptakan sebuah karya yang bagus banget. Betul. 3 hal dari kamu yang ternyata nggak banyak orang tahu. Wah, 3 hal menarik nih. 3 hal dari kamu yang ternyata orang banyak nggak tahu. Misalnya tadi kan ada bocoran dari tante suka gambar ternyata kan. Aku bisa lukis dan gambar, lebih banyak menang lomba gambar sama lukis waktu SMA dan SMP juga. Terus makanya kemarin waktu aku balik ke SMA aku, SMA Santo Carolus Tarakanita Surabaya itu, aku ngajar sebagai alumni, ngajar ngelukis. Bukan jadi vokal coach ya. ke adik-adik kelas aku. Terus juga ya di kelas gambar tentang ini gradasi. Gradasi. Tapi kamu genrenya apa nih kalau melukis ya? Melukis aku cat plakat yang pakai akrilik. Ini master loh ternyata dia gambarnya ya. Amin ya. Kalau Nisa cuma gunung, matahari, sawah, udah selesai, nggak ada ceritanya lagi ya, nggak jago sama sekali. Tapi tiba-tiba kok banting setir jadi penyanyi, kenapa Neng? Sebenarnya awalnya aku waktu SMA bingung juga kayak antara milih gambar atau nyanyi, karena aku juga suka art fotografi, terus aku juga suka sinematografi, aku suka broadcasting juga. Anaknya nyeni pisan. Gitu ya, semuanya bisa diborong sama si Mei. Tapi kalau matematika aku nggak bisa. Sama sih, kita tos dari sini. Tos. Menyerah saya ya. Aku sih anak IPS ya, ilmu pengetahuan santuy. Sama kita ternyata IPS. Kita anak IPS. Kita komunitas ilmu santuy banget ya. Bener. Gak apa-apa, nanti dimarahin Jerome Pauline kalau kita nggak suka matematika ya. It's okay. Tapi ternyata kamu menemukan istilahnya kesenangan sendiri menjadi seorang musisi gitu ya. Bener. Dan yang sekarang ini, saat ini hal apa sih yang lagi dikejar dan diperjuangin sama kamu?
banget gitu. Oke. Kalau yang dikejar adalah apa ya? Aku punya idealis sendiri. Aku pingin jadi musisi yang tanpa embel-embel gimmick atau sensasi yang negatif. Itu jadi sebenarnya waktu aku kuliah aku ambil judul skripsi itu juga. Apakah televisi itu benar-benar mengutamakan nilai pendidikan di siarannya itu. Jadi aku pingin banget idealis sebagai artis yang terkenal karena karya. Mungkin pasti pelan-pelan ya, nggak bisa seperti teman-teman yang lain yang jauh lebih beruntung mungkin, walaupun ke arah negatif. Pasti juga mentalnya habis-habisan di situ dihujat netizen kan. Nah itu yang Mai perjuangkan adalah pingin karena karya, karena Mai. Jadi bukan karena sensasi gitu sih. Oh, jadi pure prestasi gitu ya? Ya, pure prestasi itu sih idealisnya Mai yang Mai kejar saat ini. Walaupun emang pasti pelan-pelan banget kan kayak gitu, apalagi di Indonesia. Iya betul banget ya kan. Kalau nggak viral nggak asik kalau di sini. Iya benar. Tapi dalam artian sekecil apapun langkah kamu tuh lebih berarti kan daripada istilahnya langsung viral tapi instan terus hilang gitu kan. Iya benar-benar. Jadi nikmati aja prosesnya gitu ya. Yang penting mah kita mainnya zona nyaman aja, nggak usah aneh-aneh dan berdoa gitu. Betul banget. Apa sih momen terdeg-degan sepanjang hidup kamu gitu? Terdeg-degan. Momen terdeg-degan. Misalnya ketika audisi X Factor mungkin pertama kali nulis lagu nih bikin deg-degan gitu. Setiap mau nyanyi pasti aku deg-degan sih kak. Terdeg-degan, aku masih nervous banget serius. Dan setiap aku ketemu orang baru, itu aku deg-degan takut salah serius. Aku kadang kalau ketemu orang baru kayak misal kakak atau mungkin yang lainnya juga teman-teman yang lain baru kenal sama Mai, aku nervous banget serius. Aku kadang kayak takut banget kayak aduh aku harus ngomong apa ya. Takut salah ngomong gitu aja. Takut salah ngomong, takut aku salah tingkah atau takut dianggap gak sopan atau dianggap nggak normal atau gimana. Jadi kayak ketakutan sendiri gitu sih itu. Jadi setiap ketemu orang baru pasti aku deg-degan. Tapi aku berusaha untuk normal karena emang kerjaanku begini kan. Betul. Ketemu orang baru, pengalaman baru gitu ya. Tapi kok secara percaya diri maksimal banget ya. Mei, kedepannya nih, karena kan kamu sekarang nih banyak sekali talenta yang sudah kamu miliki gitu ya. Nah kalau karir bermusik kan sudah dicoba. Nah kira-kira bidang apa yang sampai sekarang ini masih bikin seorang Mei penasaran untuk nyoba? Misalnya kepikiran banget nih Kanisa untuk jadi seorang sutradara atau mungkin fashion stylist gitu, yang pengen banget dicoba nih. Yang pengen aku coba kayaknya ini sih kak, apa namanya, fashion design. Cocok sih emang. Aku suka banget. Aku gambar dulu sempat ambil ekstrakurikuler itu. Jadi gambar-gambar desain, gambar-gambar pola baju. Cuman aku nggak terusin karena aku ikut band terus ikut deskripsi juga. Jadi kayak bingung gitu yang mana ini ya. Yang difokusin yang mana gitu ya. Jadi pengen coba untuk jadi fashion designer ke depannya gitu ya. Pinginnya kalau misalnya nggak di musik. Tapi jadi sutradara juga boleh sih. Menarik ya. Menarik. Banyak yang pengen dicoba loh seorang Mei ini. Semua diaminkan saja. Amin. Insya Allah ada kesempatannya gitu ya Mei ya. Baik dong. Tips nih seorang Mei. Siapa tahu sekarang lagi banyak yang dengerin juga. Pengen coba jadi seorang solois yang luar biasa seperti kamu. Tipsnya kayak gimana? Tiga tips ala Mei. 3 tips. Konsisten. Konsisten berkarya. Punya mental yang baik. Yang terakhir attitude. Nah itu penting sih. Terakhir tuh karena nggak bisa dibeli sih kalau attitude ya, nggak bisa dibeli benar. Betul. Jadi attitude yang paling mahal kalau zaman sekarang gitu ya. Nah penting banget tips. Ya udah langsung diserap saja tipsnya dari Mei. Kalau semisal kamu ingin istilahnya di musisi yang keren dan bertahan lama ya di industri musik seperti Teh Ocha, Afgan, Tulus gitu kan. Karena attitude mereka baik. Bagus. Teh Ocha juga sih ngajarin. Betul juga dan unik tentunya. Berkarakter tuh penting juga. Sebelum kita langsung mendengarkan secara live suara ala Disney-nya seorang Mei Spia Muda, boleh untuk di-spill kenapa kita wajib banget untuk request lagu Myself di program Request Radio Kalimai Baskara FM. Kenapa? Harus wajib request lagu aku Myself karena lagu aku bisa nemenin hari-hari kalian walaupun kalian lagi sedih, it's okay to be not okay.
nangis itu perlu dirilis, karena kalau misalnya kebanyakan nahan sedih nanti akhirnya bingung ini sedihnya karena apa. Jadi nggak apa-apa, luapin aja, divalidasi emosinya gitu, biar bisa melanjutkan keseharian dengan normal. Betul. Gitu ya. Kadang kalau stres kan kayak mau ngelanjutin akhirnya nggak karu-karuan. Bener, gitu. Biar waras gitu. Iya, biar lurus lah, biar lega, biar lega juga sih. Dan lagu aku ini bisa meluapkan kelegaan itu gitu. Jadi harus di request. Wah, ini penting banget ya untuk pejuang-pejuang galau, pejuang-pejuang gagal move on. Tenang aja, kamu nggak sendiri gitu ya. It's okay not to be okay. Yang pasti sukses terus ya untuk Ame, untuk lagu Myself, Yoda, dan semoga bisa untuk menemani para pejuang-pejuang tadi kegalauan, generasi overthinking. Boleh untuk merasa sedih, insecure boleh, tapi jangan berlarut-larut. Bener, jangan berlarut-larut. Betul. Kalau semisal butuh rental pundak, butuh penyemangat, tenang aja, request lagunya sendiri dengan Myself. Ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Kak. Sudah dinyanyiin yang luar biasa, aku langsung moodku baik lagi. Astaga. Mood booster banget lagunya Myself. Amin. Semoga ditunggu juga untuk single-single berikutnya, dan pasnya mampir-mampir aja juga di radio. Oke, siap. Nanti mampir lagi. Oke, kalau gitu ini harus pamit. Ya, dadah, Kak. Oke, semangat untuk radio tournya ya. Masih ada banyak bandara terus. Ya udah, jangan sampai kamu tuh berganti channel. Di sini aja di radio Kalimas Kerabam dan Youth Power. Bye.